Bilang kamu pencinta kopi, kalau belum minum Top Coffee, kopinya orang Indonesia. Pemirsa, saat sidang terbatas pekan lalu, Presiden tiba-tiba bicara. Intinya ia tahu dan punya informasi sahih soal kerap kalinya terjadi kong-kali-kong antara legislatif dan eksekutif. Lebih ditekankan lagi antara pemerintah dan DPR, khususnya DPR RI. Itu ucapan Presiden. Jika Presiden mempunyai informasi yang sahih, apa yang harus dilakukan oleh SBY sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, yang juga kebetulan ketua Dewan Pembina salah satu partai politik. SBY tahu kong kali kong. Itulah hot issue kami pada malam hari ini. Dan sudah ada Pak Saan Mustafa, Wasekjen Partai Demokrat. Pak Saan, selamat malam. Malam. Lalu kemudian ada Pak J. Kristiadi, pengamat politik. Pak Kristiadi, ya, selamat malam. Mbak. Ya, dan bergabung dari luar studio ada Profesor Edi Herich, pakar hukum pidana. Selamat malam, Prof. Edi. Selamat malam, Mbak Fesi. Iya, saya ke narasumber yang di studio dulu. Saya mulai dari Pak Saan. Presiden yang kebetulan kita tahu, Ketua Dewan Pembina dan 2 jabatan lain lah ya di Partai Demokrat mengatakan punya informasi yang sahih soal kong kali kong antara legislatif dan eksekutif. Ini jangan-jangan informasinya dari kubu lain di Partai Demokrat, bukan kubu Anda. Mungkinkah hal itu terjadi? Menurut saya enggak, kan Presiden bicara, PSB bicara dalam kapasitas sebagai Presiden. Dan tentu Presiden sangat mengetahui karena punya banyak sumber informasi, punya banyak perangkat untuk mengetahui gerak-gerik, apakah itu terkait dengan menteri, eksekutif, maupun juga terkait dengan DPR. Karena punya banyak itu semua. Tapi yang saya ingin coba garis bawahi, apa yang menjadi pernyataan dari Presiden, itu kita pahami dalam konteks yang positif bahwa di ujung pernyataan itu kan Presiden mengatakan bahwa menyerahkan seluruhnya kepada aparat penegak hukum, dalam ini KPK. Nah, yang saya pahami adalah bahwa Presiden tidak akan pernah memproteksi dan tidak akan pernah melindungi aparatnya, terutama di eksekutif, kalau memang yang melakukan kong kali kong atau melakukan praktek-praktek yang tidak benar. Adalah orang-orang dekatnya, termasuk orang-orang separtai. Termasuk orang-orang Berarti separtai. Ini ancaman dong bagi Partai Demokrat. Buat kita tidak dipahami sebagai sebuah ancaman. Ini adalah kita pahami sebagai upaya untuk terus memperbaiki kondisi bangsa dan sebagai sebuah upaya untuk menegaskan kembali tentang komitmen, sikap dan pendirian terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Oke, saya ke Pak Kristiadi ini. Kalau tafsiran Anda secara politik seperti apa? Ini tiba-tiba saja kan ya, tidak ada angin, tidak ada hujan. Banyak interpretasi tentu. Interpretasi pertama, mungkin juga Pak SBY memerlukan dukungan politik. Dia perlu, dia ngerti banyak kejadian dan dia sebutkan kong kali kong DPR pemerintah, dan dia memerlukan dukungan politik yang konkret sehingga dia melempar bola. Bagaimana nih? Nah, mestinya menurut saya koalisi-koalisi atau Partai Demokrat atau yang dekat dengan itu PKB atau PKS dan sebagainya segera merespon isu ini. Benar Pak, ini kalau begitu. Pak, berantas kita dukung. Mungkin dia begitu maksudnya. Dalam melempar bola. Tapi ternyata beberapa hari ini ada mayem saja. Makanya itu, melempar bola dan bola mendapatkan dukungan di koalisi. Pak, kalau begitu saya setuju. Lakukan Pak, ini kita dukung. Nah, tapi ternyata tidak ada seperti itu. Ya, lalu ada apa? Kenapa seperti itu ya kok Pak SBY mengatakan seperti itu, dan kemudian tidak ada dukungan respon yang kemudian bisa memperkuat, memperteguh apa yang menjadinya Pak SBY. Yang ada situ malah kemudian ini sesuatu yang mengambang, ya kan? Mengambang dan kemudian semakin tidak jelas. Sebab lalu orang mudah ingat, dulu juga hal yang sama pernah dikatakan Pak SBY waktu di depan Partai Demokrat. Bahwa kira-kira bicaranya bahwa kalau yang tidak bersedia berpolitik di Demokrat secara etis, bermartabat dan sebagainya mundur. Semua orang mengatakan itu semua baik, ya, baik sekali. Kita tidak pernah melakukan seperti itu. Dan apa yang disampaikan Pak SBY justru mendorong kita untuk berbuat lebih, bekerja untuk partai dan sebagainya. Tidak ada satupun yang mundur. Jadi tafsiran final Anda apa? Ini jangan-jangan cuman omongan-omongan lalu menjelang puasa, tidak ada maknanya. Saya kira ada mungkin kalkulasi-kalkulasi Pak SBY bahwa sekarang sudah semakin mendesak, ya. Dalam arti apa mendesak? Dalam arti kata bahwa sekarang ini yang terjadi adalah bahwa reputasi dan kredibilitas Demokrat baru diuji sekarang ini. Nah, baru diuji. Nah, ujian itu juga bagaimana itu keluar dari situasi yang sangat rumit seperti ini. Nah, mungkin melempar seperti itu. Ada komponen-komponen Partai Demokrat yang kemudian bisa mengatakan, Pak, kalau butuh sikat aja.
kita beri teladan kepada yang lain bahwa Demokrat bisa melaksanakan ini dan akan menjadi penjuru dari semua kong-kali-kong korupsi dan sebagainya. Tapi tidak terjadi seperti itu. Yang saya khawatirkan justru ada persepsi bahwa Pak SBY ini melempar bola, ya, sehingga seakan-akan bola sudah dilempar, tidak ada respon. Tetapi toh publik merasa bahwa presiden sudah mengatakan sesuatu. Ya, presiden itu baik. Yang lain-lain yang gemblung, yang tidak beres seperti ini, ya kan? Itu tafsiran politik dari Anda. Dan ini juga tafsiran ini memperkuat survei-survei di tempat saya di CSIS dan di Kompas bahwa kredibilitas Pak SBY relatif tetap tinggi. Walaupun Demokrat jatuh. Nah, dibanding yang lain-lain, dibanding Demokrat, pemerintah, DPR, segala macam remuk semua itu, ya kan, polisi. Tapi dia di atas seperti itu. Nah, ada tafsiran seperti itu. Nah, tafsiran itu berbahaya. Karena apa? Karena kemudian tuduhan semakin kuat. Waduh, Pak SBY citra lagi ya. Nah, yang namanya citra, Mbak, citra itu selalu menyampaikan yang baik-baik. Kemasan citra akan menyembunyikan sesuatu yang buruk. Nah, itu yang tafsirannya aja. Tafsiran ini. Tafsiran ya. Campur wangsit aja, bukan apa-apa. Bukan suudzon di tengah bulan puasa. Baiklah, itu tafsiran politik. Bagaimana dengan tafsiran hukumnya? Pak Edi, silakan bagaimana penafsiran hukumnya, Pak? Ya. Jadi saya ada dua hal yang ingin saya katakan, Mbak Fesi. Yang pertama, jadi statement SBY itu betul-betul mengejawantahkan korupsi sebagai suatu kejahatan yang sistematis dan terstruktur, sehingga sudah melibatkan berbagai institusi. Jadi tidak hanya mafia peradilan, tapi juga ada mafia legislatif dan ada mafia eksekutif. Yang kedua, Presiden selalu mengatakan bahwa akan memimpin sendiri pemberantasan korupsi. Tetapi di sisi lain, statement Presiden itu seakan-akan berkeluh kesah. Kalau betul-betul mau memimpin sendiri pemberantasan korupsi, maka panggil Kapolri, panggil Jaksa Agung, dan panggil KPK, minta untuk itu segera diusut sampai tuntas. Jadi tidak lagi bersembunyi di belakang statement yang mengatakan bahwa saya tidak mau intervensi ke dalam dunia hukum. Mengapa demikian? Harus disadari bahwa Presiden itu adalah salah seorang penegak hukum tertinggi. Di institusi polisi dan kejaksaan yang memegang dalam sistem peradilan pidana, polisi adalah sebagai penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum. Mereka itu atasannya adalah Presiden. Jadi sebetulnya Presiden itu adalah penegak hukum dan saya kira harus mengambil tindakan tegas dengan segera memanggil pimpinan KPK, polisi dan jaksa untuk mengusut kong kali kong yang dikatakan oleh Presiden. Apalagi beliau mengatakan bahwa beliau mempunyai informasi yang sahih. Oke, jikalau kemudian pernyataan itu hanya sebuah pernyataan tanpa ada tindak lanjut seperti yang Anda inginkan dan juga Pak Kristiadi tadi inginkan, apa yang bisa Anda baca? Nah, itulah saya katakan bahwa salah satu lemahnya penegakan hukum di Indonesia ini karena ya tidak adanya satu kata dan perbuatan. Ketika mengatakan bahwa siap memimpin pemberantasan korupsi, maka saya kira siapapun yang terlibat, Presiden harus bertindak tegas. Kita kalau berkaca sekian puluh tahun ke belakang, pada tahun 1955 itu pernah terjadi seorang menteri kehakiman waktu itu yang menerima suap dari seorang warga negara Cina yang telah dipersona non gratakan. Waktu itu Presiden Soekarno dengan tegas memerintahkan kepada kepala polisi dan kejaksaan untuk melakukan penuntutan dan menteri itu dibawa di forum perselisiatum dan dijatuhi pidana. Jadi sebetulnya kalau ada political will, kalau ada etikat baik dan untuk membuktikan ketegasan Presiden mengatakan bahwa dia akan sendiri memimpin pemberantasan korupsi, maka tindakan tegas yang harus diambil dan tidak hanya berkeluh kesah dan menyerahkan itu saja, tetapi ada satu instruksi yang konkret. Oke, baiklah Prof, kita harus break lagi, nanti kita akan kembali. Saya ingin menanyakan apa juga tafsiran hukumnya dari informasi yang sahih. Apakah jika seseorang memiliki informasi yang sahih, bukannya seharusnya dia segera mungkin melaporkan kepada aparat penegak hukum? Kami segera kembali saat lagi.